Hai, selamat datang di Hai Cinema. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Creed. Film rilisan tahun 2014 ini disutradarai oleh Ryan Coogler dan dibintangi oleh mega bintang seperti Michael B. Jordan dan Sylvester Stallone. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya ya. Dan juga like dan juga share agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyuguhkan film-film berkualitas. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Terjadi perkelahian sesama anak-anak. Terlihat seorang anak yang memukuli anak lainnya. Namun, petugas datang dan langsung memisahkan mereka berdua. Scene berpindah memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Creed. Creed yang berkelahi tadi sudah diamankan ke dalam sel sempit. Namun, ternyata dia kedatangan seorang pengunjung wanita parubaya. Wanita tersebut ternyata istri sah dari ayahnya Creed. Dia mengajak Creed untuk tinggal bersamanya. Jauh setelah hari itu, Creed sudah dewasa. Terlihat ia sedang di backstage sebuah pertandingan tinju. Dia berjalan masuk ke dalam ring sendirian. Walaupun begitu, Creed nampak meyakinkan. Pertandingan dimulai dengan pertukaran serangan. Lawan memukul, dan Creed bertahan. Juga sebaliknya, namun ketika ada celah, Creed memukul bagian rahang lawan dan terjadilah knockout mudah. Lawan tidak dapat bangun dan menyerah. Creed bukanlah petinju profesional. Pagi harinya, ia langsung bekerja seperti biasa di kantornya. Namun, hari itu dia terlihat gusar. Ia merasa bahwa pekerjaannya tidak cocok untuknya. Padahal, dia baru saja mendapatkan promosi. Jiwanya yang seorang petarung menolak jika ia hanya duduk di depan komputer saja setiap hari. Ia pun memutuskan untuk resign dari pekerjaan tersebut. Di rumahnya, ia ingin menyampaikan kepada ibunya bahwa ia telah resign dari kantornya. Namun ibunya memotong pembicaraannya dan terus memuji Creed karena baru saja mendapatkan promosi. Akhirnya, dia mengurungkan niatnya untuk mengatakan bahwa ia baru saja resign dari kantornya. Lalu, ia pun pergi untuk menonton video pertandingan ayahnya yang bernama Apollo Creed melawan seorang petinju lainnya bernama Rocky Balboa. Ternyata, bakat bertarung miliknya diwariskan dari ayahnya yang juga seorang petinju profesional. Alih-alih ke kantornya, ia malah datang ke gym tempat ayahnya dulu berlatih. Di sana, ia meminta kepada Duke untuk melatihnya. Namun, Duke menolaknya. Karena ditolak, Creed pun marah dan menantang orang-orang di sana dengan menjadikan mobil Mustang-nya sebagai taruhan. Orang pertama yang menantang bernama Kevin. Kevin seorang petinju yang memiliki rekor 12 dengan kemenangan dan 1 dengan kekalahan. Dan 10 kemenangannya didapatkan dengan knockout. Pertandingan melawan Kevin dimulai. Tanpa berlama-lama, Creed langsung melayangkan pukulan dan dia menang dengan knockout langsung. Lalu, ia menantang yang lainnya dan majulah seorang petinju bernama Danny Wheeler. Rekornya sangat indah. Dia memiliki kemenangan sebanyak 31 kali dan tidak mengalami kekalahan sekalipun. Dan sekarang, ia berada di peringkat kedua, pound for pound boxer in the world. Pertandingan pun dimulai. Creed langsung memukul rahang milik Danny dengan sangat keras. Namun, ternyata Danny baik-baik saja. Lalu keadaan berganti. Danny langsung menyudutkan Creed dan memukul rahang Creed dengan kuat. Creed pun jatuh, dan Danny memenangkan pertandingan itu. Kunci Mustang berada di tangan Danny sekarang.
Di rumahnya, ia berkata kepada ibunya bahwa ia sudah berhenti kerja di kantor dan ingin menjadi petinju profesional. Ia akan pergi ke kota lain untuk berlatih. Tentunya, ibunya tak setuju dan mengatakan kepada Creed jika ia tetap ingin menjadi petinju, maka tidak perlu menghubunginya lagi. Yang artinya, ibunya marah kepada dirinya. Creed tetap memutuskan untuk pergi dari rumah dan sekarang tinggal di sebuah apartemen di kota lain. Sesampainya di sana, ia langsung mendatangi sebuah restoran. Ternyata, restoran itu adalah milik seorang petinju bernama Rocky Balboa, orang yang dulu mengalahkan ayahnya. Tujuan Creed datang ke sana adalah untuk meminta agar Rocky bersedia menjadi pelatihnya. Namun Rocky menolak, karena ia tidak mengenal Creed dan ia juga sudah berhenti dari dunia tinju. Tidak menyerah, Creed pun tetap membujuk Rocky agar dapat melatihnya dengan memberitahu bahwa Apollo adalah ayahnya. Meskipun sedikit terkejut, namun Rocky tetap menolak permintaan Creed. Akhirnya, Creed pun pergi dan memberitahu bahwa besok dia akan berada di sebuah gym. Maksud Creed memberitahu hal tersebut agar Rocky datang untuk melihatnya berlatih. Di apartemennya, Creed melihat pengumuman pertandingan tinju yang akan mempertemukan dua petinju hebat. Conlan melawan Danny Wheeler. Conlan merupakan petinju dari Liverpool dengan rekor tak terkalahkan. Begitupun Wheeler, dia juga petinju kebanggaan Amerika saat ini, dengan rekor tak terkalahkan juga. Malam pertama di apartemen membuat Creed kesulitan untuk tidur. Ditambah, musik keras yang disetel oleh tetangganya. Creed pun menghampiri tetangganya untuk meminta agar suara musik dikecilkan. Ia menggedor pintu dengan keras. Ternyata, yang membuka pintu adalah seorang wanita yang cantik. Dengan gugup, ia meminta agar musik dipelankan. Walaupun begitu, wanita itu pun mengiyakan dan langsung menutup pintunya. Nampaknya, wanita itu sedikit kesal dengan perlakuan Creed. Paginya, ia datang ke sebuah gym dan mendaftar untuk berlatih di sana. Ia pun dipersilahkan, namun harus berlatih sendirian tanpa didampingi oleh pelatih. Meskipun begitu, Creed tetap setuju, karena ia sudah terbiasa berlatih sendirian. Malamnya, ia tetap melatih tubuhnya dengan berlari di trotoar kota. Ia pun berlari melewati sebuah bar, namun ternyata ia melihat sebuah poster yang memperlihatkan seorang wanita bernama Bianca. Ternyata, Bianca adalah tetangganya yang semalam memutar musik dengan keras. Creed pun masuk ke dalam bar itu dan melihat Bianca sedang tampil bernyanyi di atas panggung. Besoknya, setelah ia selesai berlatih di gym, Creed pun datang kembali ke restoran milik Rocky. Ia menyapa Rocky dan meminta beberapa tips yang bisa ia pakai jika ia berlatih sendirian. Rocky tetap menolak dengan dalih bahwa di gym tempat Creed berlatih, ada seorang pelatih yang cukup hebat dan menyuruh kepada Creed agar berlatih saja bersamanya. Namun Creed berkata bahwa pelatih itu tidak mau melatihnya. Akhirnya, Rocky pun terpaksa memberikan beberapa tips agar Creed bisa berlatih sendirian. Lalu Creed pun berterima kasih dan pergi dari sana. Malamnya, ia menghampiri kamar Bianca dan mengajaknya makan malam bersama. Bianca cukup terkejut dengan ajakan Creed yang spontan dan terkesan kurang sopan. Creed juga merasa bahwa Bianca akan menolak ajakannya dan memutuskan untuk pergi. Namun, Bianca kembali dan memanggilnya dan mengatakan bahwa ia mau pergi bersama Creed. Di tempat makan, mereka sedikit berbincang mengenai pekerjaan mereka masing-masing. Bianca bertanya, apa sih alasan Creed untuk bertinju? Dan Creed menjawab bahwa alasannya bertinju karena ayahnya adalah seorang petinju.
dan Creed pun bertanya mengenai pekerjaan Bianca. Lalu Creed meminta izin agar ia bisa datang di show Bianca selanjutnya. Bianca pun mengizinkan tentunya untuk Creed bisa datang. Rocky memiliki kebiasaan untuk datang ke makam istrinya dan berbincang satu arah dengan istrinya. Setelah kunjungan Rocky ke makam istrinya, lalu ia mendatangi gym tempat Creed berlatih dan mengatakan bahwa ia berminat melatih Creed dengan satu syarat, yaitu jika Creed tidak bersungguh-sungguh, maka Rocky akan berhenti melatihnya. Mereka pun akhirnya berlatih bersama. Latihan dimulai dengan beberapa latihan ringan yang bertujuan untuk melatih stamina milik Creed. Creed yang sebelumnya belum pernah dilatih oleh siapapun terlihat kesulitan mengimbangi porsi latihan yang diberikan oleh Rocky. Namun, Creed terus berusaha dan makin lama ia makin terbiasa. Tidak lupa, Rocky juga memberikan motivasi dan mengatakan bahwa orang yang dapat mengalahkannya adalah dirinya sendiri. Di tengah latihannya bersama Rocky, ternyata hubungan Creed dengan Bianca makin dekat. Mereka terlihat makin sering menghabiskan waktu bersama-sama, berbincang ringan, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Saat di gym, mereka didatangi oleh seorang pelatih di sana dan menantang Creed untuk bertanding dengan anak didiknya. Creed yang haus akan pertandingan tentunya bersemangat mendengar tantangan dari pelatih tersebut. Namun Rocky menganggap bahwa Creed belum siap. Creed tidak menyerah dan tetap memaksa agar Rocky menerima tantangan itu. Namun Rocky menyuruh agar ia fokus saja kepada latihannya. Di jalan pulang, Creed meminta kepada Rocky agar mereka bisa tinggal bersama untuk meningkatkan intensitas latihan. Namun Rocky menolak karena ia sudah terbiasa tinggal sendirian. Seperti biasa, Creed yang keras kepala tetap bersikeras untuk meminta tinggal bersama Rocky, dan akhirnya Rocky pun pasrah saja. Akhirnya, Creed resmi tinggal bersama Rocky di rumah milik Rocky. Mereka memulai hari baru dengan diawali latihan yang sangat pagi. Rocky memutuskan untuk pindah gym karena tidak mungkin berlatih di gym yang sama dengan orang yang akan mereka lawan. Akhirnya, mereka berangkat ke gym lain di sisi lain kota Philadelphia. Rocky mengendarai mobil, sedangkan Creed berlari. Ternyata, gym yang mereka tuju cukup jauh. Namun, Creed berhasil bertahan dan berlari sejauh itu. Di gym barunya, mereka berlatih keras. Di sana, Creed didampingi oleh pelatih lain untuk melatih fisik dan teknik milik Creed agar lebih matang lagi. Di gym itu pun Creed mendapatkan lawan tanding untuk melatih tinjunya agar semakin kuat. Lalu, hari pertandingan pun datang. Pelatih musuh menghampiri Rocky dan memberitahu bahwa ia tahu fakta dari Creed. Ia tahu bahwa Creed adalah anak dari Apollo Creed dan menginginkan agar pertandingan nanti dibuat menjadi lebih besar. Namun, Rocky menolak dengan alasan Creed ingin membangun namanya sendiri. Ronde pertama dimulai. Lawan langsung memberikan beberapa jab dan mengenai tubuh Creed. Lalu, Creed juga terkena beberapa pukulan di rahangnya, dan ia pun tersudut. Akan tetapi, Creed masih berhasil keluar dari tekanan. Lalu jab kembali terjadi, dan Creed kembali tertekan. Ia pun oleng, dan hampir saja terjatuh. Namun, masih diselamatkan oleh bel tanda ronde pertama berakhir. Di sudut ring, Rocky memberikan beberapa saran kepada Creed agar melakukan gerakan yang sudah mereka latih. Lalu, ronde kedua pun dimulai. Pertandingan langsung diwarnai dengan jab yang saling berbalas. Nampaknya, pada ronde kedua kali ini, pertandingan semakin seru karena menjadi seimbang. Kali ini, Creed berhasil membuat lawan kesulitan dan memaksanya bertahan. Namun, Creed melihat sebuah celah dan langsung memberikan uppercut ke arah rahang lawan.
Lawan yang menerima pukulan keras pun terjatuh. Wasit menghampiri dan mulai menghitung. Lawan yang kesakitan berusaha untuk bangkit. Namun, sampai hitungan ke-8, ia tetap tidak bisa bangkit dengan sempurna. Dan wasit memberhentikan pertandingan, tanda bahwa Creed berhasil menang. Mereka pun berbahagia atas kemenangan tersebut. Di rumah Rocky, mereka melakukan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan mereka yang pertama. Namun, sepertinya mereka lebih memilih untuk tidur daripada bersenang-senang. Di pagi harinya, Bianca melihat sebuah berita yang mengatakan bahwa Creed adalah anak dari Apollo Creed. Ia marah karena Creed tidak pernah memberitahu dan ia merasa telah dibohongi. Padahal, mereka telah resmi berpacaran. Namun Creed berusaha menjelaskan dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah berbohong lagi kepadanya. Karena berita mengenai Creed sudah tersebar di mana-mana, Creed pun mendapatkan tantangan dari seorang petinju bernama Ricky Conlan. Sang petinju dari Liverpool dengan rekor tak terkalahkan. Ricky menantang Creed karena pertandingan sebelumnya dengan Danny Wheeler batal terlaksana. Rocky yang mewakili Creed nampak ragu untuk menerima pertandingan tersebut. Namun, pelatih dari Conlan terus membujuk agar pertandingan itu dapat terjadi. Dia juga meminta agar Creed memakai nama aslinya agar pertandingan menjadi besar. Mereka diberikan waktu untuk berpikir apakah akan menerima tantangan itu atau tidak. Setelah berpikir dan berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk melawan Ricky Conlan. Lalu latihan pun dimulai. Rocky terlihat berusaha keras melatih Creed. Namun tiba-tiba Rocky muntah dan terjatuh. Creed pun membawanya ke rumah sakit. Saat sudah sadar, Rocky memohon kepada dokter agar ia bisa segera pulang karena mereka harus segera berlatih. Namun, Creed menahannya dan meminta agar Rocky fokus saja beristirahat. Setelah Rocky sehat pun, mereka akhirnya kembali berlatih. Terlihat Creed yang sedang melatih pukulan sampingnya. Tapi tiba-tiba Rocky mendapatkan telepon dari rumah sakit, tempat ia dirawat sebelumnya. Pihak rumah sakit meminta agar Rocky segera datang ke sana. Sesampainya di rumah sakit, ia diberitahu bahwa dia memiliki gejala kanker. Ia masih bisa sembuh jika segera melakukan pengobatan. Namun ia menolak untuk melakukannya dengan alasan istrinya pun pernah melakukannya dan gagal. Ia pun meminta kepada dokter agar merahasiakan kabar ini kepada siapapun. Dan Rocky kembali ke gym tempat Creed berlatih. Di gym, ia langsung melatih Creed kembali, walaupun dengan kondisi yang terlihat lemah. Seusai latihan, Creed menemukan brosur dari rumah sakit di kantong jaket milik Rocky. Creed pun langsung mengetahui bahwa Rocky sedang sakit, lalu bertanya kepada Rocky, kapan dia akan mulai pengobatan. Namun, Rocky berkata ia tidak membutuhkan pengobatan itu dan beralasan bahwa dia tidak memiliki alasan lagi untuk menjadi sehat. Orang-orang yang dia cintai sudah lebih dulu meninggalkannya. Jadi, dia tidak lagi berusaha untuk bertahan hidup. Creed yang kesal pun pergi, meninggalkan Rocky sendirian. Creed terlihat mendatangi backstage acara konser di mana Bianca akan tampil. Di sana, ia disapa oleh seseorang dan memintanya untuk berfoto bersama. Lalu orang tersebut berterima kasih dan memanggil Creed dengan sebutan Baby Creed. Nampaknya, ia tidak suka dengan panggilan itu, dan terjadilah bentrok di antara mereka berdua. Karena kejadian itu, Creed pun diamankan di sebuah penjara. Ia dijemput oleh Rocky di penjara. Namun Creed masih marah kepada Rocky atas kejadiannya di gym kemarin. Dan mereka sedikit berdebat. Rocky meminta maaf kepada Creed, namun nampaknya Creed sulit menerima permintaan maaf dari Rocky. Setelah bebas,
ia langsung mendatangi Bianca untuk meminta maaf karena sudah mengacaukan acaranya kemarin. Bianca marah atas apa yang Creed perbuat dan meminta untuk Creed pergi saja. Namun Creed beralasan ia melakukan itu karena baru saja mengetahui bahwa Rocky sedang sakit. Bahkan sakitnya parah. Rocky mengidap sakit kanker. Dan karena ia mengetahui hal itu, moodnya pun menjadi hancur. Bianca yang mendengar kabar bahwa Rocky sakit, akhirnya sedikit luluh. Namun, Bianca meminta agar sekarang mereka berpisah saja terlebih dahulu dan fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. Creed memutuskan untuk pergi ke gymnya. Namun, sesampainya ia di sana, gymnya sedang tutup. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah Rocky. Di rumah, Creed meminta kepada Rocky agar ia mau melakukan pengobatan. Untuk apa ia berlatih keras, sedangkan Rocky tidak ikut berjuang? Akhirnya, Rocky pun setuju untuk melakukan pengobatan. Sembari Rocky melakukan pengobatan, mereka tetap berlatih keras. Kadang, Creed berlatih di rumah sakit sambil menemani Rocky berobat, atau berlatih di gym sendirian. Tidak lupa, mereka terus memantau perkembangan musuh dengan melihat video pertandingan milik musuh. Sepertinya, pertandingan kali ini mendapatkan beberapa perhatian dari warga setempat. Mereka pun mengikuti Creed saat ia sedang berlatih menuju tempat tinggal Rocky, dan memberikan semangat kepada mereka berdua. Pertandingan kali ini akan diadakan di Liverpool. Conlan akan menjadi tuan rumah. Kali ini pertandingan lebih formal dari sebelumnya, jadi mereka mengadakan press conference terlebih dahulu. Beberapa pertanyaan langsung dilayangkan oleh wartawan, dan mereka menjawabnya secara bergantian. Namun Conlan mulai menyerang ego dari Creed. Creed yang selalu marah jika disinggung nama ayahnya, tak terima karena sudah disinggung. Akhirnya, press conference pun diakhiri dengan kerusuhan. Bianca yang sudah merasa baikan, akhirnya menyusul mereka ke Liverpool, agar dapat memberikan dukungan langsung kepada kekasihnya. Di backstage, Creed disambut oleh sebuah kotak hadiah. Ternyata, hadiah tersebut diberikan oleh ibunya. Ibunya mendukung pertandingannya kali ini. Kotak itu berisikan sebuah celana boxing bertuliskan namanya. Ia pun senang dan memakainya. Sebelum pertandingan dimulai, Rocky memberikan beberapa motivasi kepada Creed agar ia bisa membangun nama besarnya sendiri dan tidak memperdulikan apa yang orang lain katakan. Setelah pemanasan singkat, mereka pun berjalan bersama menuju ring. Mereka masuk ke dalam ring dengan sorai dari penonton, walaupun ada beberapa cemoohan kepada Creed. Lalu, giliran Conlan lah yang masuk ke dalam ring. Ia masuk dengan diiringi beberapa pertunjukan terlebih dahulu. Ia tampil di depan publiknya sendiri, membuat Conlan terlihat lebih percaya diri. Ia masuk ke dalam arena sambil diikuti kru yang memegang beberapa sabuk juara miliknya. Pertandingan kali ini mempertemukan dua petinju yang sangat berbeda. Conlan adalah sang juara dengan rekor kemenangan yang sempurna, yaitu 36 kali menang dan belum pernah dikalahkan. Dia juga sang raja karena berada di peringkat 1 pound for pound. Adapun Creed, ia adalah petinju yang baru saja masuk ke dalam dunia tinju profesional dengan kemenangan 16 kali menang dan belum pernah kalah. Sebelum pertandingan resmi dimulai, Conlan memberikan serangan mental dengan membahas nama Apollo Creed. Tentunya, Creed pun tersulut emosi. Namun, Rocky menenangkannya dan berkata agar Creed dapat membalas omong kosong Conlan dengan kemenangan. Bel pertandingan pun berbunyi. Ronde 1 resmi dimulai. Conlan langsung menekan Creed dengan beberapa pukulan langsung ke tubuhnya. Creed masih bisa bertahan walaupun terdesak. Creed pun membalas pukulan ke arah Conlan, namun Conlan
tidak bereaksi, seakan pukulan dari Creed tidak terasa. Lalu Conlan kembali mendesak Creed dan melakukan pukulan keras ke arah rahangnya. Creed pun terjatuh, namun ia masih bisa bangkit kembali. Setelah wasit mengizinkan Creed untuk kembali bertanding, Conlan langsung berlari ke arah Creed dan kembali melakukan pukulan keras ke arah tubuhnya. Creed hampir saja jatuh, namun masih terselamatkan oleh bel tanda berakhirnya ronde pertama. Ronde pertama sepenuhnya milik Ricky Conlan. Di sudut, Rocky menyarankan agar Creed bisa melakukan pukulan kiri karena Conlan memiliki celah di sana. Ronde kedua pun dimulai. Conlan langsung berusaha menekan Creed dengan beberapa pukulan telak, namun Creed masih bisa bertahan dan menghindar. Lalu, Creed malah membalas Conlan dengan pukulan telak ke arah rahangnya dan menyebabkan Conlan sedikit oleng. Akhirnya, Creed bisa memimpin pertandingan dan terus memberikan pukulan keras ke arah Conlan. Dan Conlan pun tetap berusaha memberikan pukulan balasan. Bel ronde kedua berbunyi. Conlan kembali ke sudutnya dengan meninggalkan luka di wajahnya. Ronde kali ini, Creed yang mendominasi. Ronde ketiga dimulai. Conlan mencoba untuk menghajar Creed dari jarak dekat. Kombinasi yang hebat dari Conlan menutup ronde ketiga. Creed pun bahkan tidak sadar dan ia berjalan ke arah sudut yang salah. Lalu, ronde demi ronde dilewati dengan pertarungan sengit dari mereka. Mereka saling menyerang dan saling melukai. Bahkan, para kritikus tidak ada yang mengira bahwa Creed dapat bertahan selama ini. Creed berhasil bertahan dan memberikan perlawanan sengit pada pertandingan kali ini. Conlan pun nampak kesulitan. Sampailah mereka di ronde 11. Ronde kali ini dimulai dengan Creed melakukan pukulan jarak dekat menuju badan Conlan. Conlan kesakitan, namun masih bisa membalas pukulan Creed. Conlan kali ini bertahan, namun segera menyerang rahang Creed. Pukulan kepada Creed ia terima tanpa perlindungan. Creed pun terjatuh untuk yang kedua kalinya. Conlan senang dan naik ke atas ring karena mengira Creed sudah kalah. Namun ternyata Creed masih bisa bangkit dan kembali bertarung. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Conlan langsung mengejar Creed dengan serangan beruntun dan berhasil menyudutkan Creed. Akan tetapi, ia masih terselamatkan oleh bel ronde ke-11. Mata Creed terlihat makin parah. Mata kirinya sekarang sepenuhnya tertutup. Ia akan kesulitan melihat di ronde terakhir nanti. Di sudut, Rocky memberikan semangat kepada Creed dan berjanji ia akan melawan penyakitnya jika pada ronde terakhir ini Creed bisa berusaha semaksimal mungkin. Ronde terakhir pun dimulai. Conlan langsung mendominasi ronde dengan memberikan beberapa pukulan telak ke arah Creed. Creed pun terpojok, namun ia berhasil mengelak dan mengembalikan keadaan. Kali ini, Conlan lah yang berada di sudut ring. Creed langsung mendikte pertandingan dengan memberikan pukulan keras tanpa perlawanan. Dan akhirnya, pukulan keras dari Creed menumbangkan Conlan. Ini adalah kali pertama Conlan tersungkur sepanjang karirnya. Wasit pun mulai menghitung dan Conlan berusaha untuk bangkit. Akan tetapi, tepat pada hitungan ke-8, bel tanda berakhirnya pertandingan berbunyi. Conlan pun diselamatkan oleh bel. Pertandingan kali ini pun resmi berakhir. Rocky dan Bianca langsung naik ke atas ring dan memeluk Creed karena merasa bahwa Creed sudah berhasil bertahan dan berjuang sekuat tenaga. Pengumuman pun dimulai. Namun, pertandingan kali ini dimenangkan oleh Conlan. Lalu, Conlan menghampiri Creed dan memberikan respect satu sama lain. Meskipun begitu, Creed mendapatkan aplaus dari semua orang. Ia mampu berjuang walaupun melawan petinju yang jauh lebih tangguh darinya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua orang, termasuk ayahnya, yaitu Apollo Creed, dan meminta maaf kepada ibunya di rumah. Juga menyampaikan terima kasih
kepada Rocky karena sudah mau melatihnya. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa hasil tidaklah penting. Yang penting adalah usaha kita menuju ke sana. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe. Ayo dipencet tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Karena saat rekaman ini sekarang udah jam 2 malam nih. Jadi, terima kasih yang udah menonton. Bye.